Hai sahabat SSK dan kekasih Muria, berjumpa dengan kami, Jeremy, Dion, Girang, dan Rama di Gema, Gerakan Edukasi SMA Masehi. buat teman-teman yang belum tahu apa itu Gema, Gema adalah program edukasi hasil kerjasama antara tim SSK SMA Masehi Jepara dengan DP3A 2KB dan Radio Muria. di program Gema ini kita akan belajar banyak hal menarik tentang isu kependudukan supaya semakin banyak kita tahu, semakin banyak kita berilmu. Nah, kali ini kita akan membahas dan belajar bersama sebuah topik menarik, yaitu tentang penyakit ambeien. Kalian tahu nggak sih apa itu ambeien? Kalau belum tahu, sini aku kasih tahu. Ambeien, wasir atau hemoroid adalah pembengkakan atau pelebaran pembuluh darah yang terjadi di area dubur atau rektum, yaitu bagian akhir dari usus besar. Kondisi ini dapat menyerang siapa saja, meskipun lebih sering terjadi pada individu berusia 50 tahun ke atas. Bagi banyak orang yang baru merasakan gejalanya, memahami apa itu wasir secara klinis adalah langkah awal penting. Ambeien terbagi menjadi dua jenis, yaitu internal dan eksternal. Penjelasan mengenai apa itu wasir internal merujuk pada pembengkakan yang berkembang di dalam rektum, sedangkan wasir eksternal muncul di luar anus. Gejala umum yang dialami penderita meliputi rasa sakit, gatal yang parah, dan kesulitan duduk akibat rasa tidak nyaman di area tersebut. Berita baiknya, pengobatan yang tepat dan sedari dini dapat membantu proses penyembuhan dengan lebih optimal. Dengan edukasi yang tepat mengenai apa itu wasir dan bagaimana penanganannya, proses penyembuhan dapat berjalan lebih optimal dari dini. Adapun jenis-jenis ambeien sebagai berikut. Terdapat dua jenis ambeien, yaitu ambeien internal. Biasanya terjadi di dalam rektum dan biasanya tidak menimbulkan rasa sakit karena hanya sedikit saraf yang mendeteksi nyeri di area ini. Namun, ambeien internal dapat menyebabkan pendarahan saat buang air besar. Terkadang ambeien internal dapat menonjol keluar dari anus. Yang kedua, ambeien eksternal. Terjadi di bawah kulit di sekitar anus. Ambeien eksternal lebih mungkin menyebabkan rasa sakit, gatal, dan pendarahan, terutama jika terjadi trombosis atau pembekuan darah. Nah, sekarang aku mau tanya dulu nih, siapa yang kalau mau ke kamar mandi mau BAB bawa HP? Aku. Wah, jangan ditiru ya teman-teman, itu nggak baik. Ada penyebab dan faktor-faktornya. Sini aku kasih tahu. Penyebab ambeien atau hemoroid belum diketahui secara pasti. Meski begitu, para ahli menduga kalau peningkatan tekanan pada aliran darah di bagian dubur atau area sekitarnya menjadi salah satu pemicu utamanya. Pasalnya, tekanan yang terjadi akan mengakibatkan pembengkakan pada pembuluh darah sehingga menimbulkan peradangan. Adapun faktor-faktornya, beberapa faktor yang meningkatkan resiko terjadinya ambeien atau bisa disebut dengan wasir antara lain sembelit atau konstipasi yang terus-menerus karena asupan serat tubuh yang tidak terpenuhi. Kedua, ada diare berkepanjangan. Ketiga, ada mengalami obesitas atau berat badan yang berlebihan. Yang keempat, adanya riwayat ambeien atau wasir. Yang kelima, terlalu sering duduk dalam waktu yang lama. Yang keenam, batuk dan muntah berkepanjangan. Yang ketujuh, terlalu sering mengangkat beban berat. Yang kedelapan, wanita hamil, karena selama kehamilan, wanita biasanya rentan terkena sembelit atau konstipasi. Meski begitu, wasir yang terjadi karena kehamilan biasanya akan membaik setelah melahirkan. Dan yang terakhir, pertambahan usia akan membuat jaringan penopang tubuh akan semakin lemah. Ya, itulah beberapa faktor yang meningkatkan risiko ambeien. Oh iya, teman-teman tahu nggak sih apa saja gejala yang muncul akibat ambeien? Gejala ambeien akan tergantung pada jenis pengidapnya. Kondisi ini membuat gejala pada pengidap ambeien akan berbeda-beda. Biasanya, contoh ambeien ringan akan muncul sebagai tahap awal dari kondisi ini, di mana gejalanya
masih ringan dan bisa diatasi dengan perawatan sederhana. Berikut adalah gejala ambien yang perlu kalian perhatikan, yaitu 1. Gejala wasir eksternal atau ambien dalam. Jenis ini muncul di bawah kulit sekitar anus. Tanda dan gejalanya termasuk gatal atau iritasi di bawah anus, terasa sakit atau tidak nyaman, bengkak di sekitar anus, keluarnya darah, lendir pada feses saat buang air besar. Yang kedua, wasir eksternal atau ambien keluar. Wasir eksternal di dalam rektum kamu tidak dapat melihat atau merasakannya dan jarang menyebabkan ketidaknyamanan. Hanya saja saat mengejan atau terjadi iritasi saat buang air besar, wasir dapat menyebabkan gejala berikut. Pendarahan tanpa rasa sakit saat buang air besar. Kamu mungkin akan melihat sedikit darah pada tisu toilet atau di sekitar toilet. Kondisi ini dapat mengakibatkan rasa sakit dan iritasi. Yang ketiga ada wasir trombosis. Jika darah menggenang di wasir eksternal dan membentuk gumpalan atau trombus, maka hal itu dapat mengakibatkan sakit atau nyeri parah, pembengkakan, peradangan, dan benjolan keras di dekat anus. Apabila tidak segera kamu tangani, 3 jenis ambien di atas dapat semakin memburuk. Adapun tingkat keparahan wasir yang perlu kamu pahami. Nah, berikut adalah gejala wasir eksternal dan internal berdasarkan derajat keparahannya. 1. Wasir eksternal. Derajat 1, pendarahannya tanpa prolap. Darah biasanya segar dan muncul di atas feses atau menetas setelah buang air besar. Derajat 2, prolap saat buang air besar tetapi dapat kembali sendiri. Derajat 3, prolap yang memerlukan didorong kembali dengan tangan. Derajat 4, prolap yang tidak bisa didorong kembali dan sangat menyakitkan. 2. Wasir eksternal. Jika tidak trombosis, wasir eksternal dapat menyebabkan iritasi dan kesulitan membersihkan area anus setelah buang air besar. Jika trombosis, bisa terjadi pembengkakan berwarna biru, ungu, dan sangat nyeri. Kamu perlu waspada terhadap ciri-ciri ambien yang semakin parah, seperti ukuran benjolan yang semakin besar hingga tidak bisa masuk kembali ke dalam anus. Darah yang menggumpal juga bisa membentuk benjolan keras pada anus. Nah, sekarang apa sih ciri-ciri ambien itu sudah parah? Yang pertama itu adanya benjolan yang menonjol. Ambien internal dapat menonjol keluar dari anus. Pada stadium 3, benjolan mungkin masih bisa ditekan masuk kembali secara manual. Namun pada stadium 4, benjolan akan selalu berada di luar dan tidak dapat masuk kembali. 2. Nyeri hebat. Nyeri yang sangat kuat, terutama jika ambien eksternal mengalami trombosis. Kondisi ini dapat membuat Anda kesulitan duduk atau beraktivitas sehari-hari. Yang ketiga, pembengkakan besar di sekitar anus. Munculnya benjolan yang keras dan bengkak di dekat anus. Pembengkakan ini dapat disertai dengan rasa sakit dan tidak nyaman. Yang keempat, pendarahan terus-menerus. Pendarahan saat buang air terjadi lebih sering dan dengan jumlah darah yang lebih banyak. Darah yang keluar biasanya berwarna merah segar. Yang kelima, gatal dan rasa terbakar yang parah. Gatal di sekitar anus disertai dengan sensasi panas atau terbakar yang semakin intens. 6. Keluarnya lendir. Adanya cairan lendir yang keluar dari anus. 7. Kesulitan buang air besar. Benjolan atau pembengkakan dapat menyebabkan rasa seperti ada yang menghalangi saat buang air besar. Yang kedelapan, tanda-tanda infeksi. Pada kasus yang parah, dapat terjadi infeksi di area anus yang ditandai dengan kemerahan, pembengkakan, nyeri, dan bahkan demam. Yang kesembilan,
rasa, tekanan, atau sensasi ada sesuatu. Perasaan tidak tuntas saat buang air besar atau sensasi adanya benda asing di dalam anus. Yang ke-10, gumpalan darah. Hemoroid eksternal dapat mengalami trombosis di sekitar pembuluh darah, membeku dan membentuk benjolan berwarna biru, keunguan yang sangat nyeri. Jika ambeien kalian sudah tidak tertahan dan ingin pergi ke dokter, kami punya beberapa rekomendasi dokter. Berikut ini terdapat beberapa dokter yang sudah memiliki pengalaman dan mendapatkan rating yang baik dari para pasien yang sebelumnya mereka tangani. Dokter mungkin akan merekomendasikan obat-obat pengempes ambeien di apotek untuk mengatasi kondisinya. Berikut adalah namanya. Yang pertama ada Dr. H. Sofian Hadi, SPB, dan yang kedua ada Dr. Praciditya Iciwianto, SPB. Yang ketiga ada Dr. David Ruru, SPB. Itulah beberapa dokter yang bisa kamu hubungi untuk mengatasi ambeien atau wasir. Tak perlu khawatir jika dokter sedang tidak tersedia atau offline. Nah, sekarang diagnosis ambeien. Diagnosis wasir biasanya dimulai dengan dokter yang menanyakan gejala-gejala spesifik untuk mengidentifikasi keluhan pasien. Pertanyaan apa saja sih biasanya yang dokter tanyakan? 1. Apakah kamu mengalami pendarahan saat buang air besar? Yang kedua, apakah ada benjolan yang terasa di sekitar anus? Yang ketiga, apakah kamu merasakan nyeri atau iritasi di area anus? Yang keempat, seberapa sering kamu merasakan gejala ini? Yang kelima, apakah ada perubahan dalam kebiasaan buang air besar kamu? Dokter juga mungkin melakukan pemeriksaan fisik, termasuk inspeksi visual, anus, dan rektum. Untuk wasir internal, pemeriksaan dengan anoskopi atau rektoskopi mungkin diperlukan. Selanjutnya, dokter dapat melakukan pemeriksaan pendukung seperti digital rectal examination guna mengetahui kondisi rektum, apakah ada benjolan atau kelainan lainnya. Yang kedua, adanya endoskopi untuk mengamati rektum dan saluran anus dengan menggunakan alat khusus seperti selang yang dilengkapi dengan kamera. Prosedur ini bisa berupa proktoskopi, sigmoidoskopi, atau anoskopi, tergantung dari seberapa alat tersebut masuk. Nah, yang ketiga adanya sigmoidoskopi. Dokter mungkin juga melakukan pemeriksaan sigmoidoskopi, yaitu dengan menggunakan selang menyala yang memiliki kamera. Alat tersebut berfungsi untuk melihat ke dalam bagian bawah, usus besar, dan rektum. Jenis prosedur ini meliputi sigmoidoskopi fleksibel dan sigmoidoskopi kaku. Yang keempat, melalui pemeriksaan, dokter bisa melihat kondisi saluran anus dan otot yang mengalami kontraksi maupun relaksasi dengan lebih jelas. Selain itu, prosedur pemeriksaan juga dapat melibatkan pengambilan sampel jaringan atau biopsi. Ya, setelah mengetahui diagnosis dan rekomendasi dokter, kita akan masuk ke dalam pengobatan untuk penyakit ambeien. Ambeien biasanya akan menghilang tanpa memerlukan penanganan dalam beberapa hari. Meski begitu, pengidapnya tetap memerlukan perawatan seperti konsumsi obat ambeien. Tujuannya untuk membantu mengurangi rasa tidak nyaman dan mencegah ambeien kambuh kembali. Setelah kamu obati ambeien ringan, biasanya kempes dalam waktu kurang dari 1 minggu. Dalam kasus sedang hingga yang parah, bisa membutuhkan waktu yang lebih lama.
Nah, berikut beberapa metode pengobatan untuk mengatasi ambeien atau wasir. Yang pertama, penggunaan obat ambeien yang bebas resep. Kamu dapat membeli obat ambeien bebas resep dokter dan melakukan perawatan di rumah. Berikut adalah beberapa obat ambeien. Yang pertama ada Ardium. Ardium merupakan obat herbal yang digunakan untuk meringankan wasir kronik atau wasir akut. Yang kedua ada Fenosmil. Obat yang satu ini dapat digunakan untuk meredakan gejala gangguan pembuluh darah vena seperti wasir dengan cara melancarkan aliran darah pada vena. Ketiga ada Ambeven. Ini merupakan obat ambeien dengan kandungan herbal dalam bentuk kapsul. Obat ini berguna untuk meredakan gejala wasir. Obat ini juga perlu kami konsumsi setelah makan. Yang keempat ada Borobudur wasir. Borobudur wasir merupakan obat ambeien herbal yang bisa meredakan gejala ambeien atau wasir. Dan yang kelima ada H2 Health and Happiness Hemorrhoid. Obat ini bisa kamu dapatkan secara langsung pada apotek, dan ini merupakan obat dengan kandungan herbal yang bisa meredakan gejala ambeien atau wasir. Yang keenam ada Laxatab. Obat ambeien ini dapat membantu dalam mengatasi kesulitan buang air besar bagi pengidap hernia, pos operasi, dan hemoroid. Dan yang terakhir ada Fibroverse. Suplemen ini dapat memenuhi kebutuhan serat pada pengidap ambeien. Ada juga berbagai kandungan dalam suplemen ini, seperti psyllium husk, sayur dan buah, seledri, wortel, hingga spirulina. Yang kedua, ada penggunaan obat ambeien dengan resep dokter. Dokter juga dapat meresepkan obat ambeien dengan berbagai bentuk, seperti suppositoria, salep ambeien, dan pembalut. Berikut cara mengobati ambeien. Yang pertama ada zinc oxide. Krim yang mengandung zinc oksida yang dapat mengatasi iritasi. Salep ini mungkin efektif untuk meredakan rasa gatal pada anus yang berkaitan dengan kondisi ini. Yang kedua ada witch hazel. Obat ambeien ini dapat meredakan gejala ambeien meski hanya bersifat sementara. Yang ketiga ada krim steroid. Krim steroid seperti hidrokortisoin dapat digunakan untuk mengobati ambeien. Obat ini dapat mengurangi peradangan, hanya saja dapat merusak kulit jika digunakan terlalu lama atau jangka panjang. Yang terakhir ada lidocaine. Obat ambeien ini bertindak sebagai anestesi lokal. Biasanya penggunaannya menjadi kombinasi dengan tribalnoside atau anti radang untuk membantu meredakan gejala nyeri dan gatal. Dan yang ketiga ada prosedur operasi. Jika ambeien tetap mengganggu pengidapnya sudah mendapatkan perawatan dengan cara minum obat ambeien, dokter mungkin akan merekomendasikan opsi pembedahan. Lalu, bagaimana agar ambeien sembuh total? Biasanya, pengobatan menggunakan prosedur operasi berguna untuk mengatasi ambeien. Opsi pembedahan atau operasi bertujuan untuk mengangkat wasir eksternal secara menyeluruh atau wasir internal yang prolaps. Prosedur ini juga dikenal sebagai hemoroidektomi. Selama prosedur operasi, pengidap wasir akan mendapatkan anestesi umum. Setelah tahu pengumparan penyakit ambeien, pencegahan ambeien apa yang dapat kalian lakukan agar dapat mengurangi nyeri pada pembuluh darah anus dan sekitarnya? Pencegahan ambeien bisa kamu lakukan dengan melakukan perubahan gaya hidup agar dapat mengurangi nyeri pada pembuluh darah anus dan sekitarnya, yaitu 1. Perubahan gaya hidup. Langkah pertama mengatasi ambeien adalah mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat. Caranya antara lain mengonsumsi makanan yang berserat, sebab ambeien dapat terjadi akibat sembelit. Karena itu, cara utama untuk menyembuhkan ambeien adalah membuat feses menjadi lebih lunak dan membiasakan BAB secara teratur. Memperbanyak asupan cairan, membatasi asupan kafein serta berolahraga secara teratur. Tidak mengejan terlalu keras saat buang air besar atau BAB, sebab mengejan dapat menekan pembuluh darah di rektum bawah.
Mengejan berlebihan ketika buang air besar karena dapat membuat wasir memburuk. Jangan menahan BAB terlalu lama. Segera ke toilet saat ingin buang air besar. Sebaiknya hindari menahan BAB apalagi terlalu lama. Sebab semakin lama menunda BAB, feses akan semakin kering. Lakukan aktivitas fisik secara teratur. Olahraga dapat membantu tinja bergerak melalui susu sehingga BAB pun lebih teratur. Pertahankan berat badan sehat. Kelebihan berat badan atau obesitas dapat meningkatkan risiko wasir. Hindari duduk terlalu lama. Jika harus duduk dalam waktu lama, beristirahatlah secara teratur dan bergeraklah. 2. Hindari konsumsi buah-buahan tertentu. Selain itu, pastikan juga untuk menerapkan pola makan yang baik demi mencegah wasir. Karena itu, ada beberapa makanan pantangan yang perlu pengidap wasir hindari agar gejalanya tidak semakin parah, yaitu buah mentah. Buah seperti pisang mentah mungkin mengandung beberapa senyawa penyebab sembelit atau iritasi. Alhasil, konsumsi pisang mentah selama wasir meningkatkan rasa sakit dari wasir. Buah beku. Makanan olahan seperti makanan atau buah beku perlu pengidap wasir hindari. Lalu, makan apa biar ambeien cepat sembuh? Adapun makanan yang bisa membantu menyembuhkan ambeien adalah biji-bijian utuh, buah, sereal, dan sayuran. 3. Hindari makanan pantangan untuk pengidap ambeien. Ada beberapa makanan berat atau ringan yang menjadi pantangan wasir, yaitu makanan pedas. Makanan pedas dapat memicu mulas dan meningkatkan frekuensi BAB. Kondisi ini dapat membuat pengidap wasir merasakan nyeri dan tidak nyaman pada sekitar anus. Makanan tinggi garam. Asupan garam berlebih dapat meningkatkan air dalam tubuh. Akibatnya, tekanan pembuluh darah khususnya bagian bawah tubuh akan meningkat sehingga memicu ambeien. Gorengan. Makanan tinggi lemak seperti gorengan semakin lebih lama untuk mencerna tubuh. Alhasil, mengonsumsi gorengan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras yang dapat memperparah ambeien. Setelah memahami pencegahan ambeien, sekarang kita harus tahu sisi resikonya. Berikut adalah komplikasi yang terjadi akibat ambeien. Pendarahan kronis dari ambeien, terutama yang internal, dapat menyebabkan kekurangan darah yang pada akhirnya mengarah pada anemia. Yang kedua, ambeien eksternal dapat mengalami trombosis, yaitu pembentukan bekuan darah di dalam wasir. Yang ketiga, meskipun jarang, ambeien dapat berinfeksi sehingga dapat menyebabkan abses perianal atau kondisi infeksi serius lainnya. Strangulasi terjadi ketika suplai darah ke ambeien internal terputus, yang terdapat menyebabkan rasa sakit yang parah dan nekrosis jaringan. Dan dalam kasus yang jarang, kerusakan pada otot sphinkter anal akibat perawatan bedah atau kondisi yang parah dapat menyebabkan kesulitan mengontrol buang air besar. Dan yang terakhir, ambeien internal yang besar dapat prolaps, yaitu terlepas dari anus dan mungkin tidak dapat masuk kembali tanpa bantuan medis. Ya, apa kata studi terkait ambeien? Menurut studi dari Statpers berjudul Internet Hemorrhoid tahun 2023, meskipun saat ini sudah tersedia banyak pengobatan untuk wasir, namun penderita ambeien masih memiliki risiko untuk mengalami untuk kambuh. Oleh sebab itu, peneliti menyarankan untuk melakukan pencegahan ambeien sebagai cara terbaik untuk menghindari ambeien. Edukasi sangat penting bagi penderita maupun orang yang belum pernah mengalami ambeien mengenai pentingnya diet tinggi serat yang sehat, minum air yang cukup, dan berolahraga teratur, dan juga menjaga berat badan dengan sehat. Hidup sehat menjadi sangat penting untuk mencegah ambeien atau wasir, karena beberapa kebiasaan sehat dapat membantu mengurangi risiko ambeien untuk berkembang menjadi komplikasi yang serius. Dalam studi ini, peneliti menyarankan individu yang sering mengalami kekambuhan, prolaps, atau wasir internal yang berdarah untuk melakukan konsultasi secara langsung kepada ahli bedah kolekrektal. Ahli bedah kolekrektal adalah spesialis medis terlatih yang sangat dianjurkan untuk pasien ambeien atau wasir
karena dapat membantu menangani kasus yang lebih kompleks dan memberikan solusi terbaik untuk pasien yang membutuhkan intervensi medis lebih lanjut. Dan menurut media sosial yang saya baca, ambeien atau hemoroid di Indonesia dialami oleh sekitar 5,7% populasi dengan prevalensi tinggi pada usia 45 sampai 65 tahun dan ibu hamil. Ambeien juga mempengaruhi sekitar 10 juta penduduk Indonesia. Studi di RSUD Meuraksa Banda Aceh menunjukkan mayoritas penderita adalah laki-laki sebanyak 64,3% berusia 56 sampai 65 tahun dan pekerja ringan sebanyak 42,9%. Wah, ngeri juga tuh. Ngeri kan teman-teman? Ngeri banget. Jadi kapan harus ke dokter? Kamu harus berkonsultasi dengan dokter jika mengalami gejala wasir yang tidak membaik dengan pengobatan rumahan dalam beberapa hari atau jika kamu mengalami gejala berikut. Pendarahan rektal, terutama jika disertai dengan rasa lemah atau pucat. Nyeri hebat, terutama jika area sekitar anus sangat bengkak dan terasa menyakitkan saat disentuh. Perubahan signifikan pada pola buang air besar atau jika feses berwarna hitam atau tar yang bisa menunjukkan pendarahan internal. Dan yang terakhir, jika aktivitas sehari-hari kamu. Penting untuk mencegah komplikasi lebih lanjut terkait dengan wasir. Setelah mengetahui tentang definisi ambeien, faktor penyebab, pengobatan, dan lain sebagainya, kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulannya, ambeien atau wasir adalah kondisi umum yang dapat menyebabkan rasa tidak nyaman dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Memahami gejala, penyebab, dan cara mengobati ambeien sangat penting untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Dalam banyak kasus, ambeien dapat diobati dengan perawatan rumahan yang berupa gaya hidup. Namun, jika gejala tidak membaik atau semakin parah, segera konsultasikan dengan dokter. Untuk mencegah ambeien, pastikan kamu mengonsumsi makanan tinggi serat, minum banyak air, tidak menunda buang air besar, menghindari mengenjan saat buang air besar, dan berolahraga teratur. Nah, tak terasa 30 menit sudah berlalu. Itulah akhir dari pembahasan kita hari ini. Semoga ada banyak hal yang dapat kita tangkap dalam pelajaran ini. Apabila ada salah kata dari apa yang telah kita sampaikan sepanjang program ini. Kami mohon undur diri dari ruang dengar dan jangan lewatkan program Gema minggu depan di hari dan jam yang sama. Terima kasih sudah mengikuti program ini. Sampai berjumpa kembali di minggu depan. Tuhan memberkati.